Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu anak-anakku kelas 11 SMA Internasional Budi Mulia 2. Kali ini bersama Miss Manis kita akan belajar kimia. Nah, apa yang akan kita pelajari di pertemuan ini? Kita akan belajar tentang koloid. Apa itu koloid? Ternyata koloid itu ada hubungannya dengan corona. Apa ya hubungannya? Nah, sebelum menjawab itu, mari kita pelajari dulu apa itu koloid, bagaimana sifat-sifatnya. Nah, baru kita tahu apa sih hubungannya koloid sama corona. Oke? Selamat menikmati. Oke, apa itu koloid? Apa itu? Contohnya apa aja koloid? Apa manfaatnya koloid? Ingin tahu? Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke koloid, kita tahu dulu. Dalam kimia, materi itu dibagi menjadi dua. Ada zat tunggal dan ada campuran. Apa sih perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Nah, mari kita lihat. Kalau larutan terdiri atas satu fase, jadi dia melarut jadi satu. Sedangkan koloid dan suspensi, kita masih bisa melihat perbedaannya antara zat terdispersi dan pendispersi. Kalau larutan itu stabil, artinya dia tidak memisah ketika didiamkan. Tetapi kalau koloid juga umumnya stabil, tapi kalau suspensi, kalau didiamkan akan mengendap salah satu fasenya. Yang ketiga, tidak dapat disaring untuk larutan. Kemudian kalau koloid dapat disaring dengan penyaring ultra. Nah, kalau suspensi dapat disaring dengan penyaring biasa. Kemudian larutan itu sifatnya homogen, melarut jadi satu. Kalau koloid tampaknya homogen, tapi sebenarnya dia terdiri dari dua zat yang tidak bercampur. Nah, kalau suspensi akan terlihat perbedaannya antara zat yang terlarut dan pelarut. Nah, ini yang paling signifikan yaitu ukuran partikel. Kalau larutan kurang dari 1 nanometer, sedangkan kalau koloid antara 1 hingga 100 nanometer. Kemudian kalau suspensi lebih dari 100 nanometer. Nah, ukuran suspensi adalah ukuran partikel yang paling besar. Oke, kemudian larutan tampak jernih. Kemudian kalau koloid agak keruh, sedangkan suspensi sangat keruh. Nah, apa nih contoh dari larutan? Contohnya larutan cuka atau larutan gula. Kita tidak dapat melihat mana partikel gulanya, mana partikel airnya, maka dia dikatakan homogen. Kemudian contoh koloid adalah susu. Kemudian contoh suspensi adalah campuran air dengan pasir. Selanjutnya, mari kita lihat ilustrasi dari 3. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini, larutan tampak bening, tidak kelihatan partikelnya. Koloid agak keruh dan kelihatan partikelnya. Kalau suspensi lebih keruh dan sangat kelihatan partikelnya. Oke, paham ya? Nah, bisa kita simpul adalah zat pendispersi.
atau kita analogkan dengan pelarut. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam koloid dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam koloid. Ada banyak sekali macam-macam koloid. Tapi koloid punya nama-nama tersendiri dan nama-nama itu tidak asing bagi kita. Kita pelajari lebih detail yuk. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol adalah zat yang terdispersinya padat atau terlarutnya padat, kemudian zat pendispersinya gas atau pelarutnya gas. Singkatnya, kita bisa mengatakan padat dalam gas. Berarti padat jumlahnya lebih sedikit, gas jumlahnya lebih banyak. Oke, bisa dibayangkan ya. Contohnya adalah asap dan debu di udara. Padat asap adalah padatan karbon, debu adalah padatan partikel tanah atau mineral. Kemudian macam air koloid yang kedua adalah sol. Sol adalah zat terdispersinya padat atau terlarutnya padat, kemudian pendispersinya atau pelarutnya cair. Jadi bayangkan padatan dalam cairan. Contohnya adalah tinta dan cat. Kalau kita menulis dengan tinta ballpoint, kadang seperti ada minyaknya. Nah, kemudian tinta warnanya sebagai padatan. Nah, itu artinya sol atau padat dalam cair. Oke, macam koloid selanjutnya adalah sol padat. Nah, apa itu sol padat? Kita bisa mengatakannya padat di dalam padat. Kok bisa padatan di dalam padat? Contohnya adalah kaca berwarna. Nah, kaca berwarna, kaca awalnya bening diberikan warna kemudian memadat, maka itu adalah padat di dalam padat. Yang berikutnya adalah aerosol, spray. Nah, ini yang paling kita sering temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Embun, kabut, atau kalau sedang semprot parfum. Nah, kabut itu adalah aerosol spray, artinya cairan titik-titik air di dalam gas atau udara. Dia dikatakan sebagai aerosol atau spray. Macam yang kelima adalah emulsi. Sudah sering dengar ya kata-kata emulsi. Nah, apa itu emulsi? Emulsi itu adalah cair di dalam cair. Zat terlarutnya cair dan zat pelarutnya juga cair. Contohnya adalah susu, santan, dan minyak ikan. Yang selanjutnya adalah emulsi padat. Tadi emulsi cair, sekarang emulsi padat. Perbedaannya yang sekarang adalah cairan di dalam padatan. Contohnya adalah jelly, agar-agar, mutiara. Contoh selanjutnya adalah buih. Buih artinya ada gas di dalam cairan atau zat terlarutnya gas di dalam cairan. Contohnya adalah buih sabun. Di dalam sini ada gas, kemudian sekelilingnya adalah cairan. Maka dia disebut sebagai buih.
Contoh berikutnya adalah buih padat. Ada ya buih padat? Ada. Buih padat adalah gas di dalam padatan. Contohnya adalah spon, batu apung. Kalau kita melihat batu apung itu ada rongga udaranya, artinya apa? Ada gas di dalam. Dia disekelilingi oleh padatan. Begitu juga dengan spon, di dalamnya ada udara, tapi ada zat padat yang mengelilinginya. Nah, inilah macam-macam dari koloid. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat koloid. Apa aja ya sifat-sifat koloid itu? Yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal adalah ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan. Namun, ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek tindal. Efek tindal dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Penghamburan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama dengan panjang gelombang cahaya tampak, yaitu 400 sampai 750 nanometer. Ketika melewati larutan tidak ada berkas cahaya dari gambar ini. Kemudian ketika melewati koloid ada garis cahayanya. Nah, maka ini menunjukkan perbedaan antara koloid dan larutan. Oke, sifat berikutnya adalah ini contoh efek tindal. Kalau kita di hutan, ada sinar matahari masuk ke dalam hutan, kita lihat berkas cahaya. Maka gas yang ada di dalam hutan tersebut termasuk koloid. Kemudian ketika malam hari ada mobil, kelihatan sorot lampunya, maka partikel di sekitar mobil tersebut termasuk partikel koloid. Oke, contoh berikutnya adalah gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Secara mikroskopis, partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerak Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara partikel terdispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Pergerakannya kelihatan ya zigzag karena terjadi tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Sifat selanjutnya adalah adsorpsi koloid. Partikel koloid mempunyai kemampuan menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Penyerapan pada permukaan ini disebut adsorpsi. Muatan koloid terjadi karena adsorpsi ion-ion tertentu. Contohnya, Sol FeOH 3 kali dalam air mengadsorpsi ion positif, sehingga partikel tersebut bermuatan positif. Nah, ada FeOH 3 kali menyerap ion-ion positif, sehingga koloid ini bermuatan positif. Sol AS2S3
mengabsorpsi ion negatif sehingga partikel koloid tersebut bermuatan negatif. Nah, seperti ini. Jadi, karena ada muatan negatif di sini, maka partikel koloid ini menjadi bermuatan negatif. Sifat berikutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Partikel koloid dapat bermuatan listrik karena terjadi penyerapan ion-ion pada permukaan koloid. Kestabilan sistem koloid disebabkan adanya muatan listrik pada permukaan partikel koloid, selain karena adanya gerak Brown. Pada peristiwa elektroforesis, partikel koloid akan dinetralkan muatannya dan digumpalkan pada elektroda. Kegunaan dari sifat ini adalah untuk menentukan muatan yang dimiliki oleh suatu partikel koloid. Deskripsi peristiwa elektroforesis. Pada elektroforesis ini, ke dalam elektrolit dimasukkan dua batang elektroda. Kemudian dihubungkan dengan sumber arus searah. Maka partikel-partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektroda tergantung pada jenis muatannya. Koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke anode, yaitu elektroda positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katode, yaitu elektroda yang bermuatan negatif. Selanjutnya, contoh proses pemisahan DNA. Sifat yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Dan dengan terjadinya koagulasi berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koloid akan mengalami koagulasi dengan dua cara. Yang pertama, mekanik. Cara mekanik dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, atau pengadukan cepat. Cara yang kedua adalah dengan cara kimia, dengan menambahkan elektrolit, asam, basa, atau garam. Contoh, susu ditambah sirup masam akan menggumpal. Lumpur ditambah tawas akan menggumpal. Dengan mencampurkan dua macam koloid dengan muatan yang berlawanan. Contoh koagulasi adalah FeOH yang bermuatan positif tadi akan menggumpal jika dicampur dengan AS2S3 yang bermuatan negatif. Seperti ini, terbentuklah endapan koloid. Sifat yang berikutnya adalah dialisis. Dialisis adalah menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semipermeabel. Membran ini mempunyai pori yang mampu ditembus oleh ion, tetapi tidak mampu ditembus oleh partikel koloid. Bila kantong semipermeabel tersebut dimasukkan ke dalam aliran air, maka ion-ion yang keluar dari membran semipermeabel akan terbawa aliran air, sedangkan koloidnya masih tetap di dalam kantung semipermeabel. Nah, kantungnya merupakan membran semipermeabel, ion-ionnya keluar,
tapi partikel koloidnya masih di dalam. Contohnya memisahkan ion sianida dari tepung tapioka. Yang ketujuh adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi stabil. Koloid pelindung adalah misalnya penambahan gelatin pada pembuatan es krim dimasukkan agar es krim tidak dapat memisah sehingga tetap terus kenyal. Contoh koloid pelindung adalah mekanismenya seperti ini. Ada koloid pelindungnya, partikel koloid pelindungnya, kemudian yang di dalam ini adalah partikel yang dilindungi. Nah, berikutnya koloid liofil dan liofil. Lio artinya cairan, fil atau filia artinya suka, sedang fob atau fobia artinya takut, hidro artinya air. Koloid liofil dan liofil artinya terjadi tarik-menarik antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Koloid liofob terjadi tolak-menolak antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Koloid hidrofil dan hidrofob. Koloid hidrofil suka air, artinya terjadi tarik-menarik antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya air. Contohnya sabun, protein, deterjen, agar-agar. Sedangkan koloid hidrofob artinya benci air, terjadi tolak-menolak antara fase terdispersi dengan medium pendispersi atau air. Contohnya susu, mayonis, sol belerang. Perbandingan sol hidrofil dengan sol hidrofob adalah kalau hidrofil mengabsorpsi mediumnya, kalau hidrofob tidak mengabsorpsi mediumnya. Hidrofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar, sedangkan hidrofob hanya stabil pada konsentrasi kecil. Sol hidrofil tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit, sedangkan sol hidrofob mudah menggumpal dengan penambahan elektrolit. Sol hidrofil viskositasnya lebih besar dari mediumnya. Sol hidrofob viskositasnya hampir sama dengan mediumnya. Kemudian sol hidrofil bersifat reversibel, sedangkan sol hidrofob bersifat tidak reversibel. Nah, yang terakhir, sol hidrofil efek tindalnya lemah, sedangkan sol hidrofob efek tindalnya lebih jelas. Nah, sekarang mekanisme kerja sabun dalam membersihkan virus. Pertama, ini adalah struktur sabun. Struktur kepala dan struktur ekor. Kepala terdiri atas zat yang bermuatan, sehingga dia dikatakan suka air. Sedangkan ekor adalah senyawa karbon, sehingga dia dikatakan benci air atau hidrofob. Kalau suka air adalah hidrofil. Nah, bagaimana sabun tersebut membersihkan virus, menghancurkan virus? Nah, ini adalah virus corona. Ilustrasi virus corona. Virus memiliki membran molekul lipid berminyak yang dimana terdapat protein yang membantu virus menginfeksi sel. Nah, ini ada duri-duri protein, kemudian ada membran lipid. Nah, sabun menghancurkan virus ketika ekor hidrofib sabun merobek membran lipid sabun dan menghancurkan, membuat virus mati.
Molekul sabun seperti ini. Ada kepala, ada ekor. Nah, kepala dikatakan hidrofil, mengikat air, sedangkan ekor dikatakan hidrofobik, menghindari air atau mengikat lemak. Nah, inilah proses menghancurkannya. Sabun menghancurkan virus ketika ekor hidrofobik sabun merobek membran lipid virus dan menghancurkannya, yang membuat virus tidak lagi aktif. Kemudian sisi ekor mengikat lemaknya dan sisi kepala terbawa oleh air. Sabun menjebak tanah atau lemaknya dari virus yang mati ke dalam gelembung kecil yang disebut misel, lalu hanyut bersama air. Inilah sumber dari proses menghancurkan virus jaringan sabun tersebut. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tahu kan sifat-sifatnya dari koloid? Terus tahu apa hubungannya antara koloid sama corona? Oke, kalau sudah paham, Manis akan tutup pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Selamat belajar anak-anakku, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.